Ya. Ya. Hari ini nanti kita akan belajar bersama tentang pemantauan tumbuh kembang pada balita. Dengan capaian pembelajaran, siswa diharapkan mengetahui tentang pemantauan tumbuh kembang pada balita. Nah, nanti kita akan rencananya menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, di mana nanti kita akan belajar bersama. Dalam materi ini nanti kita akan menghasilkan suatu project atau produk. Nah, sebagai review materi, di materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang konsep tumbuh kembang balita dan cara pengisian KMS pada balita. Mungkin masih ada yang ingat bagaimana cara pengisian KMS? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Nadia. Mengukur tinggi badan dan berat badan, dari hasil itu nanti dimasukkan ke lembar KMS yang diposisikan dengan bulan pengukuran. Adakah yang tahu apa saja yang perlu dipantau atau diukur dalam pertumbuhan dan perkembangan pada balita? Silakan yang sudah tahu. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Kumala. Mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Benar sekali Mbak Kumala. Permasalahan yang sering terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan pada balita. Nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Ya, Bu. Permasalahan yang sering terjadi yaitu tingginya angka gangguan pertumbuhan, terutama pada balita seperti angka stunting, perawakan pendek, dan lain-lain yang menyebabkan kekhawatiran pada orang tua. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut? Mungkin bisa berpendapat? Saya, Bu. Kita bisa menggunakan lembar KMS, yaitu melakukan pemantauan tumbuh kembang dengan cara menggunakan tinggi badan, berat badan yang disesuaikan dengan usia. Betul sekali Mbak Fadila, jadi kita bisa menggunakan lembar KMS. Proyek selanjutnya yang akan kita kerjakan, yaitu nanti kita akan bersama-sama memantau tumbuh kembang pada balita di TK Aisyah 4. Jadi silakan dibagi kelompok, dibagi 2 kelompok ya. Nah, hari ini nanti kalian akan merencanakan alat dan stabilitasnya, kapan pelaksanaannya sudah ditentukan. Kemudian nanti proyek kedua kita langsung menuju ke lahan praktek pemantauan tumbuh kembang, yaitu kita rencanakan di TK Aisyah 4. Kemudian di sana nanti Anda akan melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala yang kemudian akan dituliskan pada lembar KMS. Pada pertemuan proyek ketiga, yaitu nanti saya berikan kesempatan untuk tiap kelompok mendiskusikan hasilnya masing-masing. Dan pertemuan keempat, silakan nanti Anda paparkan hasilnya melalui presentasi di kelas. Setelah diskusikan bersama, kira-kira nanti saya memproses kira-kira apa saja alat dan bahan yang akan dibawa ke TK untuk pemantauan tumbuh kembang pada balita. Silakan kelompok sini, kira-kira apa saja yang mau dibawa? Langkah selanjutnya yaitu menyusun jadwal dan tahapannya. Kira-kira tahapan yang akan dilakukan itu apa saja kelompoknya Mbak Fadila? Orientasi, terus pemantauan tinggi badan dan berat badan. Ya, oke, baik sekali ya. Tetapi tidak hanya itu ya, tidak hanya mengukur tinggi badan dan berat badan, tetapi setelah diukur apa kira-kira yang akan dilakukan? Mencatat hasil. Ya, mencatat hasil pada Lembar KMS. Dan tahapan selanjutnya yaitu kapan akan dilakukan proyek? Siapnya kapan? Gimana? Bisa, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Kalau minggu depan. Minggu depan? Ya. Ya, oke, kalau gitu kita sepakati pelaksanaan terjun di TK untuk pemantauan tumbuh kembang anak minggu depan. Sepakat? Sepakat. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Setelah dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan oleh kalian pada anak balita, nanti hasilnya yang telah tadi dicatat, silakan Anda tuangkan pada lembar KMS. Nanti dari situ kalian akan mendeteksi apakah pertumbuhan dan pada balita tersebut termasuk normal atau tidak. Bersatu dalam perbedaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak siap untuk pemaparan hasil? Siap. Oke, untuk menyemangati kita sedikit sebelum presentasi dimulai. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat. Pemaparan hasil pemantauan tumbuh kembang balita di TK Aisyah 4 Ciracas, dapatkan hasil
1. Davi jenis kelamin laki-laki dengan berat badan 14,9 kg, tinggi badan 100 cm. Apakah ada yang ditanyakan? Kan Mbak Fadila. Bagaimana jika ditemukan tumbuh kembang yang tidak normal atau gizi buruk pada balita? Jawabannya, jika ditemukan hasil yang tidak normal, maka akan dilakukan asuhan lebih lanjut, yaitu memberikan penyuluhan tentang gizi balita dengan melibatkan orang tua atau wali. Misalkan kesimpulan dari presentasi kami. Untuk kesimpulannya, dari ke-6 siswa yang telah diperiksa menunjukkan tumbuh kembang anak tersebut dikatakan normal. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan proyek kita kali ini bahwa pentingnya pemantauan tumbuh kembang balita. Satu cara memantau tumbuh kembang balita yaitu dengan menggunakan lembar KMS. Setelah kita simpulkan bersama, maka apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak berarti materi hari ini yaitu berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada balita tentu sangat penting karena di sini kita dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan balita. Sehingga jika ada mengalami gangguan pertumbuhan, jika dilakukan pemantauan setiap saat maka akan langsung tertangani. Saya tutup pertemuan pada hari ini, semoga ini yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin.